This is your host, Feby Kurnia. Dan sekarang kita bersama Sidik Saputra. Halo Didit di sini. Apa kabar? Baik Kak Feby. Iya, jangan panggil kakak, kita seumuran. Oke, nah, kita habis melihat pameran foto atau solo exhibition yang luar biasa kemarin di Rona Cafe ya. Dan juga mau ngucapin selamat dulu untuk solo exhibitionnya. Nah, solo exhibition kemarin ini boleh di flashback lagi gak sih ke sahabat suara? Kayak kemarin ngangkat tema apa, terus habis itu di solo exhibition fotonya ini tuh kemana aja sih ceritanya dong tentang Sidik gitu? Oke, jadi halo, kenalin saya Didit, saya fotografer yang 9 to 5 juga. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Hobi motret itu dari 2017 ketika kuliah. Terus sempat ada fase hibernasi tuh, sempat pada fase ada hibernasi after COVID dan pas COVID. Terus Bingung mau ngapain ya? Bingung mau ngapain. Benar. Jadi terus masuk ke kantor, and then dapet peak-peaknya itu ketika 2023. 2023 nyoba lagi dengan industri yang lebih cepat karena teman-teman yang muda-muda ini pelan-pelan masuk dan trennya lebih gampang didapat kan. Nah terus di 2023 itu sebenarnya 2023, 2024, 2025 dekat sama anak-anak motor, terkhusus di scene Vespa. Scene Vespa itu, nah di situ teman-teman ternyata Didit ini fotografer. Nah itu dia main Vespa juga. Nah mulai itu di 2025 itu teman-teman sering bawa saya buat motret. Jadi sambil motoran. Bawa komunitas Vespa ya berarti ya? Yes. Berarti jadi dulu freelance fotografi mereka? Iya benar. Oke. Nah terus kebelilah Vespa itu 2023, Vespa pertama kan. Vespa pertama 2023. Setelah motret-motret komunitas Vespa? Yes. Benar. Terus baru aktif keluar Jawa itu di 2025. Tahun lalu berarti? Tahun lalu. Oke. Nah itu pertama ke daerah sama rutenya kayak yang pameran ini, pameran kemarin itu di Trenggalek. Surabaya, Jakarta. Cuman yang pameran terakhir kan itu di rutenya itu kan mostly selatan, JLS namanya kalau di anak-anak Jawa tuh. Nah ini yang pertama itu masuk Surabaya. Terus masuk ke Bromo, Bromo gas via tengah, via tengah itu di Ngawi, Nganjuk, Kediri, Pare, and then masuk Jogja, masuk Solo dulu, terus ke Jogja, Jogja nanti masuk Tasik, masuk ke barat, dari Tasik tuh masuk ke kemana? Bandung, Puncak, Bogor, Jakarta, finish. Bagus ya demografi IPS-nya ya. Nah itu baru deh nanti terakhir yang pas Januari kemarin anak-anak ngajak bilang Dit, ayo Dit kita touring bareng. Nah terus saya bilang loh cocok nih pas lagi WFA nih, pas lagi WFA. Dia bilang saya bilang ya udahlah, kan saya udah ngagendain touring tuh sebenarnya sendiri solo pas di bulan. Ajakin? Enggak, sebenarnya sendiri dulu. Duluan sebenarnya. Okay. Jadi pas di bulan akhir Desember tuh udah nyeset sebenarnya kan. Udah ngeset kalau bakal ada WFH di kantor. Gitu. Jadi akhirnya pas ada announcement bisa kerja dari mana aja, pergi touring nih solo udah ngeset, gitu. Ngeset kerjaan dulu 2 minggu awal, terus masuk ke Jawa nanti 2 minggu terakhir. Oke. Tadi kan ngebahas soal berarti emang solo exhibition kemarin yang di Rona itu benar-benar adalah perjalanan kamu yang solo dan juga bersama teman-teman itu ya? Yes, benar. Oke. Tapi kita mundur ke belakang lagi karena itu pameran baru kemarin atau diselenggarakan di Rona. Nah, kita mundur lagi. Kenapa mantep di Vespa deh? Gitu. Kenapa mantep di Vespa? Di banyaknya kendaraan ya.
Kenapa mantep di Vespa? Ada sepeda mungkin, mobil klasik gitu. Motor juga selain Vespa banyak gitu. Kenapa Vespa? Kenapa Vespa? Ya itu kalau di luar kenapa Vespa? Ya itu biasa dijawab sama anak-anak Vespa mentok sih biasanya. Kenapa? Kenapa Vespa? Gila kayak pertanyaan kenapa Bandung ya sebenarnya sih. Iya. Kenapa Vespa? Sebenarnya di 2019 tuh awal main motor sebenarnya sih. Awal main motor dan langsung Vespa? Enggak dulu. Jadi main di scene custom dulu tuh. Main-main sama anak-anak keluar main, itu kolektif anak Makassar. Sama anak keluar main. Terus baru dapet ngena scene Vespanya itu pas di 2023. Itu karena keracunan teman-teman kuliah sebenarnya. Oke. Diracunin deh. Jadi selama 2022 itu nyari Vespa kan di online, nyari Vespa di online. Terus itu udah berapa yang gue sortir ke teman-teman. Ini bagus nggak? Cuman mereka bilang ya nggak usah. Kalau mau beli Vespa mending beli ke teman daripada ke penjual. Oh kenapa? Itu sebuah tips. Oh sebuah tips ya. Yeah. Jadi kalau mau beli Vespa mending punya teman. Atau yang di komunitas Vespa ya, benar daripada punya penjual. Ini tips personal aja sih, biar itu saya pengalaman pribadi. Jadi biasa kalau beli motor tuh biasa beli ke teman daripada direct ke penjual yang nggak kenal sama sekali. Atau cari di Makassar dagang. Iya itu agak gambling sebenarnya karena kan Vespa tua. Iya benar. Nah nanti itu di 2023 kenapa Vespa? Karena Bapak tuh sebenarnya dulu main Vespa 2002. Kan? Iya. Bener, orang pasti tuh biasanya suka Vespa tuh karena orang tua turunannya. Karena aku juga waktu kecil diantar ke sekolah tuh pakai Vespa. Iya, jadi Bapak tuh pas jadi ada kenangan. Tahun 98 ke 2004 Bapak tuh sempat punya Vespa, terus dia ngejual buat biayain kuliah ibu waktu itu. Benar. Nah, terus yang satu dicuri. Jadi di Makassar. Jadi Bapak tuh pernah punya 2 Vespa Excel. 2 Vespa Excel. Enggak, kok kamu tahu banget udah tahu banget apa? Udah tahu banget versinya gitu. Padahal kan masih kecil ya atau bahkan belum lahir. Saya sering meet time sama Bapak. Oke, sering ngulik ya sama Bapak ya gitu. Pas pertama Vespa datang ke rumah tuh Bapak nanya bilang, aduh kok Didit bikin rindu lagi. Oh iya. Gitu. Oke, jadi awalnya karena Bapak ya. Terus emang teman-teman waktu itu deket banget sama anak-anak motor Vespa. Jadi ya udahlah keracunan kita sampai sekarang jadi kecanduan jatuhnya. Jatuh Vespa. Oke, karena profesinya adalah fotografer juga ya. Yes. Kamu tuh senengnya foto-foto apa sih gitu? Karena aku ngelihat di sosial media kalau misalnya kita lihat ya di Instagramnya @sidiksaputra_. Yes. Kalau misalnya kamu sahabat suara kepoin Instagramnya dia, itu kamu bakalan ngeliat ada beberapa foto prawet, gitu, terus Vespaan, gitu. Emang sebenarnya Didit tuh kayak kita kan spesifikasinya tuh mau foto apa sih? Lebih senengnya foto apa sih kalau Didit gitu? Jadi awalnya tuh awalnya kan di UKM Foto sebenarnya, UKM Foto Unhas. Masuk pas kuliah, UKM Foto Unhas tuh sebenarnya mostly jurnalis ya. Teman-teman jurnalis. Terus pelajarin teori dulu baru turun ke praktek. Pelajarin teori, nggak langsung ke praktek. Iya, nggak langsung motret, memang dari kuliah. Nah, terus kenapa sempat kacau tuh feeds di Instagram? Jadi emang sempat nyoba semua sebenarnya, dari motret jurnalistik, lomba foto, dokumenter, foto story, wedding, sport. Sekarang mostly ke stage sama yang konser berarti ya? Stage konser sama scene motor nih. Benar. Nah, dapat cintanya itu kembali di scene motoran, Vespa dan custom. Oke. Karena kebetulan kemarin tahun 2025 tuh datang kedua acara motor yang menurutku paling besar. Yang pertama Mods Indonesia di Bandung yang dikerjain sama anak-anak Beat Boys. Terus yang kedua tuh Custom War yang dikerjain sama anak-anak Naskleng 13. Oke. Jadi akhirnya ketemu taste-nya untuk foto tuh di situ juga. Ketemu cinta, relasi dan semuanya itu di dua ini. Di dua acara besar ini. Oh, oke. Nah, tadi soal yang wedding terus juga foto ini. Nah, sebenarnya kalau kamu foto tuh apa sih bedanya paling terasa gitu?
Kalau wedding tuh kayak gini, kalau motoran tuh kayak gini gitu. Apa ya? Kalau ciri khas sebenarnya udah nemu sih. Jadi sebenarnya satu hal yang biasa diriku lakuin itu ketika sebelum potret ya. Itu dengar puasa lagu, dulu. dengar lagu. Puasa Senin Kamis. Nah, itu dengar lagu dulu biasanya sih. Dengar lagu dulu. Iya. Sama lagunya. Kalau misalnya mau foto wedding, mau motoran kan ada rute tuh dari rumah ke Tikung. Nah, itu kadang ngerandom lah lagu-lagu yang didengar. Random. Nah, itu kadang ketemu musik-musik country, terus ketemu musik-musik yang contohnya kayak musik-musik yang kayak Ali gitu-gitu. Oke. Jadi banyakan dari moodnya tuh dibentuk dari lagu ya? Yes, lagu dan film. Oke. Itu sih. Gitu. Jadi wedding ataupun foto apapun itu sebenarnya sama aja, tapi kamu bangun moodnya itu dari kamu lagi dengerin lagu gitu sebelum ke situ playlistnya. Gitu. Dan lagu apapun yang didengar ya, lagu genre apapun ya. Benar. Itu tergantung digital platform yang dengerin ya. Oh iya, sama kalau malam biasanya tuh ngeliat-lihat lukisan-lukisan lama. Wow, di rumah atau di online ada aja? Buku. Aku punya buku banyak di rumah sebenarnya. Oke. Buku-buku foto, buku-buku lukisan yang mostly tentang contemporary art. Sangat art gitu ya hidupnya ya. Oke, jadi ngebentuk moodnya tuh dari situ pelan-pelan. Yes, tahu banget besok mau foto, ada kerjaan job gitu kan. Oke, aku ngebentuk moodku dari malam, terus sebelum berangkat tuh ngapain kayak gitu. Oke, ada ridersnya ya sebelum foto ya. Riders, gila. Ya artis sih. Oke, gitu-gitu. Nah, berarti tapi kalau satu deh ciri khas musik yang paling kamu suka apa tuh? Genrenya? Genre musik yang paling suka sekarang apa ya? Atau yang paling baru didengar itu Nusantara Beat. Oke. Nusantara Beat, Sifat Manusia, terus Gapura, terus masuk ke Ali, terus Cliver Mouse. Oke. Dia nggak dengerin BTS ya, sama Blackpink, Bombay ya, dia nggak dengerin itu. Itu sih. Dia nggak dengerin itu. Oke. Itu sangat segmented ya memang lagunya ya, gitu. Oke, itu berarti sebenarnya gaul banget segmented. Culture lebih gaul. Iya, culture. Itu ya. satu kata yang saya tunggu sebenarnya, culture. Culture gitu. Oke, berarti sebenarnya itu bikin mood yang fotograf. Tapi kamu tuh ada proses untuk selalu coba foto nggak ya, misalnya mau coba yang ini mau coba foto ini gitu. Itu selalu. Jadi sebenarnya kalau pribadi itu nganggep nggak ada yang baru sebenarnya di Matahari yang Sama ya. Oke. Itu nggak pernah ada betul-betul baru. Bahkan dari situ di semua industri berlaku sebenarnya sih. Menurut Didit. Nah itu di foto sebenarnya kita udah pernah dilakuin sebenarnya di satu kota yang lain ataupun di tempat yang lain ataupun di waktu yang udah lalu. Contoh lah kayak semisal pernah lihat foto ini udah pernah direpresentasikan sama fotografer sebelumnya. Fotografer sebelumnya juga pasti pernah lihat foto lagi sebelumnya. Terinfluence terus ya. Yes. Gitu. Ataupun nanti dia pernah lihat lukisan itu kan hasil dari isi kepala seseorang juga. Betul. Oke. Nah, kamu tuh foto apa edit juga nggak sih, Dit? Foto edit ya. Oh, oke. Semuanya foto sampai... edit kerja motor. Ya apalagi ya. Jadi kayaknya 24 jam waktunya tuh udah padet banget ya. Foto edit video. Nah, karena kita di Leaders POV, aku bersama beberapa tamuku juga tentang kepemimpinan. Nah, gimana sih kamu kayak ngontrol diri untuk foto gitu? Ada yang ditekan nggak emosinya atau egonya kalau misalnya kita lagi sama klien gitu? Didit selalu bilang sih kalau sesuatu yang aku foto itu harus dapat feedback. Oke. Misalnya? Misal contoh sederhana itu Didit selalu bawa Instax print. Oke. If you know. Yes. Saya juga punya di rumah. Nah itu satu hal yang sederhana. Jadi kadang ketika contoh lah kalau Didit lagi nyetrit itu kadang Didit kan bawa print kecil tuh. Nah itu kalau habis motret biasa Didit print dan setelah ngobrol baru kasih itu. Nah, biasanya tuh approachingnya tuh kayak gini. Didit ngobrol dulu, belum keluarin kamera, and then baru setelah mereka objeknya nyaman, baru Didit keluarin kamera. Cuman dalam posisi mereka tuh candid, biar nggak kayak diatur banget ya. Oke. Jadi Didit emang prioritas ke nyamannya si objek dulu.
Oke. Kan jadi kadang, di moodnya mereka tuh diajakin santai. Iya benar. Gitu. Kayak sebelum kita show ini diajakin santai dulu ngobrol. Habis itu ya udah let it flow, nanti baru deh candid gitu. Berarti itu kayak ciri khas kamu nggak sih, Dit? Ciri khas itu sebenarnya pada akhirnya anak-anak bilang iya, karena kadang kalau nyetrit bareng teman-teman, kalau dicariin bilang Didit mana? Nggak tahu, ngobrol sama tukang tambal ban. Ya gitu. Karena sama mau foto beca, gitu, karena mau foto gitu. Ya. Apa itu kita sebut cinematic storytelling nggak sih? Enggak, lebih ke gimana ngehargain orang sih tuh. Oke, baik. Enggak ribet-ribet pakai cinematic storytelling, enggak. Itu lebih ke ngehargain orang sih. Oke. Jadi emang dibentuk dulu, baru habis itu baru di candid gitu. Berarti kamu lebih suka candid ya berarti? Iya, karena lebih natural dan lebih emotionless. Ada ekspresi di situ, betul. Jadi main emosional dan feelnya berasa nggak diatur gitu. Yap, bener. Oke, nice. Nah tapi sebenarnya gimana sih kamu kayak ngatur? Kamu adalah seorang worker 9 to 5, terus passion juga di foto, hobi Vespa San Mori gitu. Yes. Kamu ngelit semua kerjaan, hobi, passion tuh gimana? Jadi awal tahun setelah ingat COVID kan, COVID kan itu ngerubah banyak hal sebenarnya sih. Ya, betul. Ya, dari kerjaanku yang biasanya freelance, waktu kita yang ngatur atau kita yang diatur sama waktu ya. Nah itu setelah COVID sempat dapat fase hibernasi motret, fase hibernasi nggak menyentuh kamera sama sekali. Itu dapat momentumnya ketika 2023 sebenarnya, ketika ketemu sama teman-teman lagi yang semangatnya sama, sampai sekarang ke bawah. Nah itu ngaturnya mostly kan kalau di kantor kan itu 9 to 5. Itu masuknya Senin, Didit di kantor baliknya Sabtu. Oh, bukan sampai Jumat ya? Yes. Panjang ya? Panjang. Itu 9 to 5, jadi Sabtu pun full time. Masuk jam 8, balik jam 5. Kalau lembur ya jarang lah sebenarnya. Nah itu kan continue tuh. Berulang terus sebenarnya sih. Berulang terus. Dari proses-proses pengulangan itu kan ada pola sebenarnya yang kebentuk. Ada pola. Jadi tahu kapan jam produktif, tahu kapan harus tidur, tahu kapan harus istirahat. Itu kan berulang terus ya, berulang terus kan soalnya. Jadi dari proses-proses pengulangan itu dapat polanya. Oh, ternyata itu diriku masuk jam produktif tuh di jam 8 sampai jam 10. Terus masuk ke jam 10 sampai ke jam 12 itu fase buat break dulu. Nah itu di kantor itu kekulang terus. Jadi masuk jam 8 dapat jam produktifnya 8 ke 10. 8 ke 10 terus udah kayak gitu terus. Balik jam 5 itu adalah kehidupan sebenarnya menurutku sih. Oke. Jadi life begins after works ya? Yes. Oke. Life begins after works. Jam 5 itu baru deh. Olahraga dulu. Yes, this is Didit. Ya, olahraga dulu sejam, terus udah kita bergaul. Cari networking, karena kan di kantor ya kita cuma itu doang. Bener. Gitu kan, nggak berputar kita. Jadi sebenarnya networking kita tuh after office ya. Yes. Gitu. Life begins after office. Yes. Itu dari Didit. Nah, jadi berarti beneran ngatur waktunya gitu ya kerja. Yap, bener. Terus baru setelah itu mungkin minggu waktu lowong atau setelah kantoran itu berarti. Ya, keulang terus kan sebenarnya. Bener. Karena apalagi ya itulah sholat saja kita berkali-kali ya. Yes. Sama seperti kerjaan gitu. Oke, jadi akhirnya bisa membagi waktu karena udah tahu kebiasaannya. Yep. Betul. Nah, di kamera sendiri kamu udah berapa koleksi sih, penasaran deh. Kayak udah punya berapa koleksi kamera deh gitu. Fotografer nggak mungkin ini profesinya nyebut brand nggak apa-apa. Siapa tahu mau beriklan kan sekalian gitu. Apakah ada kamera kita di sini? Yes. Jadi awal tuh kamera kakak sebenarnya. Oke. Cuman baru tahu sekarang kalau bapak tuh dulu motret. Ih, ternyata long story banget gitu. Ternyata ada dari Bapak emang. Sebenarnya kalau masalah fotografi fotografi itu ada kedekatan emosional sih sama dua orang tua. Nah, pertama bapak tuh ternyata motoin semua anaknya tuh dia dari umur 3 tahun sampai 10 tahun dan semua dialbumin tiap ulang tahun.
Ini kayak film Sabtu Bersama Bapak. Iya itu. Jadi itu bapak tuh semua punya, jadi 4 anaknya tuh semua punya album foto masing-masing dari umur 3 sampai 10 tahun. Nah terus aku punya foto. Masih ada fotonya Masih ada sampai sekarang. Jadi pegang sampai sekarang. Nah itu aku punya foto bapak tuh pegang kamera, terus aku di sampingnya masih kecil pegang roll film. Tuh fotonya masih ada. Oke. Nah terus kalau masalah kamera tuh di pertama tuh EOS M10 Canon, and then masuk ke Fuji karena anak-anak UKM foto, love UKM foto. Terus masuk ke Sony setahun terakhir, Sony A7 Mark II. Oke. 7C Mark II, sorry. Oke, itu ya berarti ya. Yes. Semuanya punya, tapi ada semuanya di rumah nih, masih ada. Sekarang atau tinggal Sony. Si Fuji udah goodbye. Oh, tapi udah punya pemilik Fuji. lain Yes, gitu. yes. Udah punya pemilik lain gitu. Kita bakal bertemu kembali Fuji di lain waktu tapi. Tapi kamu tuh kayak milik kamera gitu, nyari tahu dulu, apa nyoba dulu? Kayak punya teman dipinjem dulu. Nyoba dulu. Oh, nyoba dulu. Mostly nyoba dulu. Dulu. Berarti bukan yang based on review ya gitu. Iya, kalau pernah mau beli kamera review itu 3 bulan baru kebeli. Karena nyobain dulu 3 bulan ya? Enggak, terlalu Kenapa? banyak review yang bad, terus banyak yang good juga. Jadi 3 bulan baru kepikiran baru beli. Jadi mending ya udah aku coba, terus kalau cocok harga ya udah langsung beli. Daripada lihat review YouTube, TikTok. Tuh. Nah, di sepanjang perjalanan tadi udah keliling Jawa, Yes. karena tempat-tempat tadi yang kamu kunjungi udah pernah juga kunjungi, jadi kayak aduh memorable banget nih ke Kediri. Nah, emang Jawa tuh keren banget sih sebenarnya. Yap. Secara makanannya dia enak, murah juga, Iya. terus masih asri banget. Yap. Gitu. Ada nggak sih tempat atau momen yang paling memorable di Didit deh? Momen paling memorable Pas lagi moto apa gitu? dari beberapa touring terakhir itu sebenarnya Bromo sih. Nah, itu nggak pernah Itu karena Bromonya keren banget. Ya kita tahu semua bagaimana Bromo itu Yes. kalau lagi sunrise ya. Itu karena itu atau ada cerita lain? paling memorable Bromo. Ya karena nggak pernah kepikiran motorku bakal sampai di Bromo. Itu motor yang biasa aku pakai kerja kantoran itu pada akhirnya nyampe di Bromo. Jadi ada pride sendiri Yes, ya. benar. Wow. Nginjakin pasirnya Bromo. Waduh. Itu sih. Naik Terus nggak ke atas? Naik. Naik. Keliling. Oke. Itu sih Dapat Bromo. sunrise nggak? Enggak, waktu itu lagi Hujan? bukan hujan sih, lagi trouble motor jadi telat nyampe. Oh. Motor lagi trouble ya Ya udah. nggak lihat sunrise dong. Iya. Nah, itu Bromo and then Bandung. Wow. Oke. Culture. Banget. Di atas pasti ya fotonya ya. Bandung iya bener karena nggak pernah kepikiran juga motor bakal sampai di Bandung. Tuh. Vespa udah kemarin, terus yang custom juga udah nyampe Bandung dua-dua. Itu sih. Oke. Kalau pengalaman suka duka. Jadi kan kalau misalnya kita ngeliat fotografer ya, aku selalu mikir kayak, ih gila sih keren banget, gridnya semua sangat estetik gitu, sangat Yep. culture. Tapi kan itu sosial media yang kamu lihat adalah yang bagus-bagusnya. Iya benar. Nah, ada dukanya gak sih selama ngetrip dan foto-foto itu? Duka banyak tapi nggak jarang diceritain. Itu pertama pasti mostly dari sortir foto ya. Oke. Itu contoh lah kayak touring kemarin yang pas Januari itu bawa 1000 foto. Dari 17 hari itu 1000 foto. Itu masuk sedikit sebenarnya. Masih sedikit. 1000 foto. Terus yang kepake sekarang cuman 30%-nya itu berarti 300-an. 300-an Itu udah foto. diposting semua tuh? Enggak. Oh enggak. Itu Dikipit ya? Ya dikip aja. Nah terus yang pertama justru banyak, yaitu waktu yang di Bromo kemarin itu ada 3000-an foto. Itu jadi proses after post post editing ya itulah. Post productionnya kayak gitu-gitu. Jadi proses editing, terus proses pemilihan warna, proses sortir, itu kan. Jadi aku udah emang bilang sama teman-teman, kalian nge-hire aku, jadi ya aku kasih privilege ke kalian itu kalian bisa airdrop tiap malam. Saking banyaknya foto ya. Iya, jadi kan biasa yang aku tahu ya, biasa kan foto tuh setelah pulang touring biasanya. Ini enggak. live langsung. Iya, jadi bener. tiap malam tuh anak-anak udah ngelihat. Udah nggak sabar. Iya, jadi tuh kalau udah ngelihat aku diam-diam di ujung villa atau di ujung guest house penginapan kayak gitu, itu nggak ada yang ganggu pasti. Karena lagi ngedit ya. Ya. Ah, Nyortir oke. foto, ngedit, gitu.
Sendiri emang one man show ya, emang yes. ya gitu. Nggak bawa mau motor, punya bawa tim motor ya? sendiri juga. Nggak mau punya tim apa ya? Atau ada berharap ya? Belum. Berharap emang pasti ada. Berharap. Tapi sekarang lebih senang sendiri. Yes. Ngelakuin itu sendiri. Yap. Best produktif untuk kerjain foto tuh kapan menurut kamu? Jamnya? Kan soalnya kamu tuh dari pagi sampai sore udah kantor. Nah, kamu tuh best buat ngerjain editing foto tuh di jam berapa sih? Kalau jam after office yang paling produktif menurutku di jam 8 ke 9 karena tengah malam terlalu ngantuk, yes. Dan itu pernah aku bahas sebenarnya sama Adi Rais Sense Visual. Itu ada perubahan pola tidur buat freelancer sebenarnya sih. Jadi Adi berusaha ngubah habit teman-teman di Sense. Itu yang biasanya kerja tengah malam itu diubah ke pagi. Benar, betul sekali. Karena di beberapa episode sebelumnya juga ada beberapa desainer yang bilang kalau misalnya emang kayaknya culture-nya yang tengah malam dikerja, jadi akhirnya paginya hilang nih karena hilangnya kan tidur gitu. Yap, benar. Jadi keubah sama kita yang office hour gitu. Mana klien bangunnya pagi? Benar. Jadi kayak nggak nyambung. Mereka bekerjaan malam, paginya harus revisi gitu. Benar. Oke, jadi itu yang lagi diubah ya. Jadi kamu kerjanya ya udahlah sebelum tidur lah berarti ya. Yap. Mostly jam 8-9. Jam 8-9. Oke. Nah, kalau misalnya aku nggak lihat portofolio Didit Siddiq Saputra. Dia tuh soalnya siapa sih? Kayak misalnya kalau misalnya orang nggak tahu kamu fotografer, orang nggak tahu kamu di tiba-tiba San Mori atau di anak Vespa gitu, skena Vespa. Who is Didit? Didit itu pekerja kantoran. Oke. Udah. Gitu aja. Pekerja kantoran yang ya orang-orang taunya sih kalau orang kantor ya. I love you, office. Nah itu udah jalan 6 tahun soalnya. Di kantor udah jalan 6 tahun. Jadi akhirnya ya udah ngejalaninnya gitu-gitu aja. Yes, gitu. Benar. Itu sih orang-orang taunya ya aku orang kantor. Klien-klien gue pun di luar itu aku orang kantor. Worker ya. Jadi kalau hari ini bukan fotografer, Didit adalah seorang pekerja kantoran Pekerja kantoran yang masuk jam 8 dan pulang jam 5 sore. Wow, sangat SCBD ya. Yes. Oke, tapi kalau disuruh milih, ada keinginan buat keluar dari kantor nggak? Dan akhirnya menjalankan dan menseriusi fotografer. Kita realistis aja ya sebagai manusia. Oke. Nggak akan. Kantorku tuh lumayan enak buat dipakai bertahan hidup sebenarnya sih. Oke. Terus secara relasi betul-betul aku kebangun dari situ. Caraku approaching sama orang itu kepake banget di luar sebenarnya. Oke. Soalnya kan Didit di bagian purchasing, yang mostly dalam sebulan itu ketemu orang minimal 20 orang lah. Betul. Karena kan harus kamu compare kan. Yes, gitu. meeting and sebagainya, office time lah kayak gitu. Nah itu ilmu-ilmu kayak gitunya betul pakai buat Didit. Terus dari segi salary-nya lebih dari cukup. Nah, itu lebih dari cukup, belum lagi kalau dinas-dinas. Kayak gitu sih. Jadi sangat menikmati. Pertama kalau ditanyain bilang mau resign apa enggak, untuk sekarang belum. Nanti kalau udah kekumpul. Ya soalnya sekarang kan ya emang masih jalan dua-dua. Oh, oke. Kenapa kalau bisa jalan dua-dua kenapa harus menjalankan salah satu? Benar. Terus dari segi umur dan tenaga masih ada. Benar. Betul. Jadi kan sebenarnya karena kita lagi in the middle of pandemic economy ya. Yep. Jadi kayaknya kita harus punya banyak income. Yes. Biar bisa bertahan hidup. Ya apalagi setelah 2020 kemarin setelah COVID ternyata. Aduh, tapi terakhir ada nggak sih kayak beberapa tempat yang pengen banget Didit foto dan kunjungin gitu kayak jadi nextnya? Ya, rencana tahun ini teman-teman bakal ke Sumba. Itu sih. Sumba via itu bakal sama anak-anak Vespa. Ya, ini kemungkinan bakal sama anak-anak Ruja Penco and then Vespa PX Makassar. Terus bakal keulang lagi tuh Mods Indonesia Bandung bulan 5. Kita bakal ketemu lagi teman-teman tiba-tiba San Mori di Mods Indonesia Bandung. Terus BBQ Ride di Bandung. Sumba sih puncaknya tahun ini sebenarnya. Wow. Sumba itu bakal bulan 4 kalau teman-teman dapat waktu. Tuh.
Sumba, Larantuka. Jadi kita bakal 360 dari Makassar ke Surabaya, Bali, Lombok, Labuan Bajo. Dengerin aja udah kayak kebayang. Aduh, enak banget. Labuan Bajo, Sumba, Larantuka. Larantuka ke Bali ke Labuan Bajo ke Selayar. Selayar? Oh. Kalau bukan Selayar kita langsung ke Bira. Itu sih. Dari Bira kita balik via nggak tahu kalau jadi Malino. Emang finishnya tetap di sini ya berarti ya? Iya. Wow, luar biasa Sumba, ya. Larantuka. Luar biasa. Emang kalau laki-laki tuh kayak touring enak ya, nggak ribet gitu. Ada perempuan nggak sih yang ikut? Penasaran deh. Karena di foto-fotonya dia tuh pria-pria semua gitu. Iya, terlalu maskulin ya. Sebenarnya enggak sih, kalau perempuan belum dapat tandem aja. Kalau gitu. di touring, memang kalau di Makassar dari scene-nya emang maskulin banget ya. Benar. Pernah ada beberapa. Tapi di Jakarta ada yang perempuan juga kan? Iya, kalau Jakarta kan main cantik. Iya, benar cantik. Terus di sini tuh masih mostly laki-laki ya. Iya, kalau di sini emang maskulin banget. Nggak tahu kenapa sih. Kalau di Jakarta emang kebentuk scene anak-anak motor di sana yang cewek-cewek. Iya, nice. Dan emang didukung banget sama anak-anak laki sana. Dijagain lah istilahnya. Oke, dijagain ya. Ya nggak gitu. diceng-cengin, dan cie-cie, Nora, anjir. Gitu lah. Terakhir kasih tips dong mungkin buat sahabat suara yang mau memulai dunia foto gitu, fotografi gitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk orang-orang yang baru memulai mencoba untuk motret-motret? Stop ngebandingin jadi diri sendiri. Nah terus kalau nanya tuh bilang, "Dit, kamera yang bagus beli apa?" Bilang, ya pasti tak sesuaiin dulu fungsinya. Pertama fungsi, terus harga otomatis. Budgetnya berapa ya kamu punya ya? Yes. Benar. Jadi mending sesuaiin budget dulu, terus masuk ke mending diinvest di lensa sih daripada di body sebenarnya sih. Itu sih sama intinya stop comparing karena social media is a shit. Pertanyaan terakhir ya, karena kepo aja. Orang yang suka foto, yang fotoin kamu siapa sih? Itu random. Apa? Random. Kalau kemarin touring yang solo itu aku minta juga ngobrol difotoin sama orang. Minta tolong difotoin. Iya. Oke. Siapa tahu temennya kasihan sini Ya, Dit, kamu nggak punya foto gitu. Out of nowhere tiba-tiba kenal sama orang bilang, "Pak, tolong difotoin, Pak." Karena kan biasanya fotografer. Ya, sama emang nggak tahu gaya sih. Gitu. Kalau fotografer kita. Oke, terima kasih banyak ya. Didit udah hadir di Leaders POV. Jadi buat sahabat suara, sampai ketemu di